Saya coba jawab yang ini dulu ya. Sebenarnya emang ini banget sih, kayak awal dasarnya tuh mungkin saya kurang jelas juga tuh kenapa, tapi kayak yang teman-teman perlu perlu tahu tuh kayak nggak ada alasan kenapa UX dulu, UI dulu, bahkan kayak mungkin bisa aja si UI-nya itu adalah bagian dari the whole experience kita bikin si desainnya gitu. Jadi kayak untuk bisa bikin user experience yang bagus mungkin kayak ada si UI-nya gitu. Jadi kayak part of bikin experience perlu ada UI-nya gitu. Tapi mungkin dalam proses pengerjaannya bisa aja UX itu beda loh sama wireframe gitu kan. UX itu bukan wireframe gitu. Jadi kayak UX itu apa? UX itu ya tadi kayak produknya ini emang udah bisa dibilangkan UX-nya baik, ya pasti udah dengan UI-nya yang baik dan struktur informasinya yang baik gitu. Jadi kayak nggak ada alasan kenapa UI duluan atau UX duluan gitu. Tapi kayak UI itu a part of-nya si UX gitu. Bahkan kesini kayak kebanyakan orang jadinya menggunakan istilah product designer gitu. Ya udah langsung emang beneran ini aja gitu, emang beneran itu produk gitu yang kita desain gitu, bukan lagi kayak UI atau UX gitu. Untuk bisa bikin portfolio yang bagus kan sebenarnya portfolionya sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan, untuk kita ajang pamer nih ke orang, bisa itu emang kalau misalnya kebutuhan kita mau interview gitu kan, atau misalnya kita kayak sekedar nulis artikel gitu di luar. Sebenarnya kan yang dibaca orang tuh kayak pertama eksplorasi desainnya seperti apa, dan kemudian yang kedua gimana caranya kita ngerubah suatu problem menjadi sebuah solusi melalui desain gitu. Jadi kayak ada penilaian di proses gimana berpikirnya nih si orang yang buat portofolio ini, gimana caranya dia nge-translate sebuah problem menjadi sebuah desain gitu. Jadi kayak prosesnya gitu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa, kalau misalnya emang pengen tahu, mungkin banyak tuh yang tadi tuh referensi yang tadi saya bilang, salah satunya di Medium / design gitu. Itu orang udah mulai banyak tuh nulis case study-nya seperti apa gitu kan, apa yang they trying to solve melalui desain tuh kayak gimana gitu. Nah, mungkin bisa yang tadi saya bilang desain prosesnya seperti apa, ya dijelasin aja gitu, kayak oh saya bikin ini karena emang menurut si user itu lebih bagus tuh, atau misalnya ada permintaan dari si usernya itu atau penggunanya itu seperti ini gitu, makanya dengan kayak gitu saya bikin kayak gini, prosesnya UX-nya seperti ini, informasi arsitekturnya seperti ini, terus wireframe-nya seperti ini, high fidelity-nya seperti ini, prototype-nya seperti ini gitu. Jadi kayak ada prosesnya doang gitu, nggak cuma kayak desain yang gue coba mau bikin redesign ini deh gitu, nggak cuma kayak gitu doang, tapi ada why-nya gitu, ada kenapa lo coba untuk merubah desain ini gitu, apakah ada value yang lo pengen tambah, apakah emang sekedar cuma tanda kutip kayak nge-redesign gitu. Kalau misalnya kayak tanda kutip nge-redesign doang kan kayak nggak dapet tuh, kayak ya kenapa dia harus redesign gitu, tapi kayak perlu ada background-nya gitu, mungkin di situ. Kalau dulu saya juga dulu ceritanya mungkin kan kayak orang bingung gitu, gimana cara bikin portfolio, tapi saya nggak punya project gitu, nggak punya real project gitu. Tadi kan pas di slide tadi kan fake design project gitu, jadi kayak ya yang kalau misalnya teman-teman pernah lihat di yang lain tuh kayak misalnya ada Facebook redesign, ada YouTube redesign, kayak ya bikin aja kayak seolah-olah kayak itu tuh project gitu. Ya udah tujuannya kan kita pengen praktis, dan ya udah kalau misalnya mau bagus kita coba memperlihatkan skill ya. Iya. Jadi kan kayak bisa aja kayak pura-pura aja gitu, pura-pura ada project apa gitu kan, yang pengen kita nilai kan kayak proses desainnya gitu. Jadi bukan berarti harus ada project gitu baru bisa bikin portfolio gitu. Mungkin bisa ini ya, mungkin bukan cuma bisa Canva karena ini mungkin konteksnya UI UX, mungkin kayak bisa aja WordPress gitu kan, mungkin bisa aja banyak nih yang lain gitu kan. Yang udah ada template-nya, tinggal. Dampaknya apa ke seorang desainer? Mungkin kayak dampaknya nggak gimana ngaruh gitu kan, karena kan emang untuk ngebuat sebuah desain itu kan emang perlu dibutuhkan sebuah adanya proses itu tadi kan. UX designer kan bukan cuma kayak dia ngedesain doang gitu kan, tapi kan ada proses design thinkingnya gitu, kayak gimana caranya dia, balik lagi tadi kayak UI UX designer itu adalah kayak penyambung lidahnya user gitu, atau misalnya dia tuh user advocate gitu kan. Nah ya terserah, kalau misalnya emang mau toolsnya adalah WordPress atau kayak gimana ya nggak ada masalah gitu, terus juga tujuannya sama-sama ngedesain gitu kan. Cuma kalau misalnya emang kerjanya sebagai tim gitu kan, kayak misalnya ada developer, ada front end, ada back end gitu, dan emang pas kerjaannya ini emang gede dan kita butuh adanya eksplorasi, kalau misalnya pakai
desain kayak si WordPress kan kayak lumayan kayak satu step loncat aja gitu, kayak nggak ada proses wireframe-nya gitu kan. Informasi arsitekturnya mungkin tetap ada kayak catatan di kertas, tapi kayak proses wireframing-nya jadi kayak kurang gitu, sehingga kayak proses kreatifnya udah terpatahkan karena emang biasanya udah ada template gitu. Jadi kayak untuk eksplorasinya mungkin bisa dibilang jadi kurang banyak gitu. Kalau misalnya desain yang emang custom, ya kita bisa bikin setelah kita mau kayak gimana gitu. Tapi tetap emang perlu mikirin sisi development-nya seperti apa gitu. Mungkin dua hal tadi yang Mbak Melati tanya. Pertama, emang perkembangan seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa. Kalau ngomongin yang nomor dua dulu, kalau emang ngomongin kebutuhannya emang pasti bakal banyak gitu. Yang kayak everything is become digital, dan kita perlu ada desain yang emang untuk support yang bisa dibilang digital tadi gitu kan. Kayak digital kan berarti kan kayak ngebikin suatu interface gitu kan, ya berarti butuh ada UI UX gitu di sana. Terus perkembangannya seperti apa gitu. Perkembangannya bisa ada dua, perkembangannya industri sama perkembangan dari segi prosesnya gitu, atau misalnya si pelaku desainnya gitu. Kalau misalnya industri, ya tadi saya udah jelasin kayak bakal banyak banget nih si penerapan digitalnya ini bisa terjadi contohnya di mobil, bisa jadi contohnya di kulkas, bisa aja kayak orang mau beli sayur sekarang nggak perlu ke pasar, tapi kayak cuma pakai buka kulkas gitu kan, kayak ada panel interface-nya, ya udah bisa langsung dari situ aja gitu kan. Itu kalau ngomongin industri. Kalau misalnya dari segi pelaku desainnya sendiri sih, emang yang paling berubah itu mungkin kayak kita perlu aware juga nih tools-nya gitu. Mungkin yang paling sangat berkembang tuh sekarang toolsnya gitu. Kalau misalnya proses, mungkin kayak tadi proses mungkin nggak ada yang ideal gitu, dan masing-masing orang punya gayanya sendiri itu untuk bisa bikin sebuah desain proses gitu. Tapi yang perlu kita tanamin emang goals-nya apa gitu. Kalau goals-nya sih ya emang pengen nge-solve problemnya si user gitu kan. Perkembangan desain proses seperti apa, mungkin kayak bisa dibilang macam-macam gitu. Beda antara di user mau bikin project baru sama user mau bikin project untuk revisi atau iterate desain yang untuk pengembangan improvement sama emang create from the scratch gitu kan. Jadi kayak proses emang macam-macam gitu. Cuma kalau tools yang tadinya ya mungkin kalau misalnya emang teman-teman desainer yang dulu tahu tuh, mulai dari kita pakai aplikasi Photoshop kan buat edit foto kan, kita mulai bikin desainnya dari sana. Terus sekarang kayak udah ada Figma juga udah bisa nyatuin UI UX desainnya, langsung prototypingnya bisa di situ juga gitu. Ya keep up aja dengan adanya tools yang memang semakin berkembang di sekarang ini gitu. Posisinya sudah masuk ke sana nih peran Mas ngerjain UI? Belum. Kalau belum tuh bisa berarti karena emang industri yang emang saya lagi gelutin sekarang tuh tidak membutuhkan AR itu ya. Atau mungkin kalau misalnya saya bisa ngeraba-raba, kalau misalnya perannya UI UX di AR nih kayak mungkin emang agak emang lebih banyak ngomongin di engine-nya gitu. UX-nya pasti, karena UX itu juga si sistemnya itu juga a part of gimana caranya kita bisa bikin experience yang baik nih ke si usernya. Tapi kalau misalnya UI-nya mungkin kayak ya kurang aja kan, karena kalau misalnya AR itu kan aplikasi kamera gitu kan, kayak kurang banyak. Tapi perlu sebagai desainer juga bukan cuma yang kita pikirin UI-nya doang, tapi kan kayak experience-nya kayak gimana gitu. Kayak sebenarnya fungsinya nih AR nih apa gitu, apakah emang untuk ngebaca data atau emang untuk bisa aja kan AR yang dipakai untuk kalau misalnya kita scan di mana keluar pop-up informasi apa gitu. Filter mungkin ya benar. Ya filter juga ya bisa juga filter gitu. Bisa ya mungkin itu tadi yang pertama, filter kan. Kedua mungkin bisa aja kayak kalau misalnya kita mau belanja perabotan gitu kan, misalnya ada satu saat yang emang mereka udah nerapin AR, kalau misalnya gue beli meja gitu kan, gue bisa pakai AR, gue taruh di sini kira-kira cocok kan tuh kalau warnanya sama nggak ya gitu. Iya, udah secanggih gitu. Nah balik lagi kayak kebutuhan usernya tuh apa gitu, dan kita perlu tahu juga kayak apa nih yang kita trying to solve gitu di UX-nya gitu. Bisa aja mungkin perbedaannya adalah kalau dia untuk nge-scan data gitu kan, gimana caranya kita bisa munculin informasinya lebih jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya pas dia nyobain taruh kalau misalnya yang tadi yang case kedua, kayak kalau mau beli meja
saya mau coba kayak ada virtualnya buat kayak nyocokin apakah di sudut itu cocok apa enggak, itu kan kayak mungkin UI-nya lebih dibikin kayak ada biasanya kotak hitam gitu untuk Scan. kotak fokusnya gitu, atau misalnya instruksinya gimana caranya dibikin jelas gitu kan, kayak harus 5 meter di sejauh 5 meter, ya informasinya aja gitu dibuat jelas gitu. Kalau tiket.com kan liburan, berarti ini dong filter liburan pantai berarti kalau yang akhirnya. Kalau misalnya dihayalkan ya. Kalau bisa dihayal. Kalau aku sendiri sih ngelihatnya yang AR ini diterapin di marketplace itu udah mulai di lipstick sih. Kayak kita udah bisa nyicipin lipstick tuh nggak perlu make. Jadi kayak warna ini tuh udah bisa dicocokin gitu. Jadi nggak harus dicicipin itu saya langsung pakai kan gitu experience. Jadi udah lumayan banget ya penerapannya. Tapi mungkin belum sampai ini banget ya, sampai terlalu berini, karena kita masih bisa dibilang Indonesia tuh masih memulai untuk mengarah ke sana, ya gak sih? Tadi bisa macam-macam tuh, bisa emang kita browsing di referensi website yang saya kasih tuh untuk bisa kita susun mana aja yang kira-kira kita pengen desainnya pergi ke direction yang sana gitu. Misalnya kayak kalau misalnya bikin sebuah desain restoran gitu kan, misalnya untuk bisa bikin restoran kayak mulai aja gitu, kayak googling gitu, atau misalnya bisa di Pinterest, bisa di Dribbble, bisa di mana, bisa di Pattern, bisa di apa tadi, coba aja gitu kayak kita susun gitu kan halaman depannya itu, atau misalnya kita bilang homepage-nya itu seperti apa gitu kita susun nih, saat yang A dia pakai kayak gini, yang B dia pakai kayak gini, yang C kita pakai gini, yang D dia pakai yang ini gitu. Jadi kayak ada sebuah proses di sana ketika kita sedang menyusun mood board, bukan cuma untuk nanti feel-nya bakal kayak gini. Ya itu mungkin benar juga gitu, tapi akan lebih bermanfaat lagi kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa menilai sendiri, kayak kita coba menentukan nih dari 5 contoh ini kayak mana aja kira-kira yang mereka common, tanda kutip, emang pengaplikasiannya udah mirip-mirip di antara referensi pertama dan yang lainnya gitu. Jadi kayak kita bisa menilai, oh kalau misalnya restoran ternyata rata-rata pakai gambar gede gitu. Kenapa pakai gambar gede gitu ya? Karena emang dijual sama dia makanan gitu. Makanan kan fotonya menjual gitu kan. Kalau misalnya fotonya kecil doang, kayak orang mungkin nggak segitu tertarik untuk memilih makanannya gitu. Karena emang adanya niatan tersendiri dari si desainernya untuk kenapa bikin si gambarnya ini besar gitu. Karena emang ternyata untuk menarik minatnya si user dalam memilih produknya gitu. Jadi kayak itu mungkin dalam proses pembuatan mood board itu bisa sambil dianalisis tuh. Kalau misalnya teman-teman juga aware atau familiar dengan istilahnya, kita juga researcher juga kadang melakukan competitive analysis. Tujuannya apa? Untuk kayak pengen tahu aja kalau pemain-pemain yang lain gimana caranya mereka munculin desainnya gitu. Jadi bisa aja di fase bikin mood board itu kita coba untuk pakai menganalisis kompetitor, atau misalnya kita coba ngedefine mana nih kira-kira yang emang desainnya udah common gitu di aplikasi dengan spesifik industri yang tadi kita coba pengen kejar, which is restoran tadi gitu. Kalau di company yang saya sedang kerja sekarang, proses untuk mendapatkan, kita bilangnya intention kan kayak sebenarnya kayak niatan apa nih yang pengen didapatkan oleh si usernya gitu. Itu tuh bisa macam-macam gitu modelnya. Bisa pertama kita pakai kualitatif data. Apa yang dibilang dengan kualitatif data adalah kita coba ngegali behaviornya si user melakukan in-depth interview. In-depth interview itu adalah kayak kita interview satu one-on-one antara si desainer atau researchernya ke si usernya untuk bisa kayak ngegali lebih dalam lagi nih emang si behavior atau perilaku si usernya seperti apa gitu. Itu bisa dengan pertama interview. Beda halnya kalau misalnya kita lagi ideation itu kayak kita sedang mencari informasi atau misalnya mencari solusi dari masalah yang udah kita temuin gitu. Misalnya dari mungkin metodenya akan lebih efektif ketika kita bikin FGD atau forum group discussion itu kan. Kenapa metode itu lebih bagus? Karena emang yang kita goals-nya itu yang pengen kita capai adalah munculnya ide-ide baru gitu. Jadi kalau misalnya
kita interview satu orang sendiri gitu kan, mungkin kan kayak dia lebih bingung gitu kan, kayak gimana ya, menurut saya ini kayaknya bagus sih gini. Beda halnya kalau misalnya kita rame-rame gitu, ada mungkin yang satunya A bilang menurut saya kayaknya bagus gini. Terus mungkin yang bisa aja yang B bilang oh iya juga tuh, apalagi kalau misalnya ntar dibikin kayak gini. Jadi kayak beda metode, emang beda tujuannya gitu. Dan balik lagi kayak apa nih tujuannya nih dari yang pengen digali dari si usernya gitu, apakah emang kualitatif data yang emang butuh ngegali behavior si usernya, atau emang tujuannya buat ideation, atau misalnya kita coba cari rekomendasi fiturnya seperti apa gitu. Itu bisa macam-macam lagi yang lain. Contohnya kita coba user testing gitu kan, kayak kalau misalnya mau project yang improvement, tadi kan ada dua, satu improvement, yang satu mulai buat dari nol, dari baru gitu kan. Kalau misalnya yang improvement mungkin kayak kita bisa aplikasi yang udah ada, kita coba kayak tes ke usernya, kayak dengan cara usernya nyobain gitu. Kalau misalnya interview itu kan kayak kita mungkin bertanya aja gitu kan, tapi kalau misalnya UT kayak kita user testing, kita coba kasih prototipe yang sebelumnya, kayak apa aja nih yang kira-kira kesulitannya gitu. Bisa aja kayak ketika dia berinteraksi di situ, kita coba catat tuh, ini apa ya mas, kata dia. Mungkin kayak kalau misalnya dia bingung, kita bisa catat, oke, di fase ini dia bingung gitu, dan kita juga bisa tanya tuh bingungnya kenapa. Itu dengan mencobain kayak gitu, itu beda lagi gitu feel-nya ketimbang yang tadi kita coba cari behavior. Karena kalau misalnya cari behavior, kita tahu perilakunya si user, tapi kalau misalnya user testing, kita tahu apa yang kita bikin udah ada pain points-nya nggak nih buat si usernya gitu. Emang bisa macam-macam sih gitu. Biasanya untuk bisa, ini lagi-lagi mungkin beda flow di masing-masing company gitu kan, karena ngelihat dari emang segede apa nih si company ini, segede apa nih timnya. Cuma yang bisa saya ceritakan, kalau misalnya di tiket.com itu kita kerja itu pertama bisa aja dari desainernya yang inisiatif, kayak ngerasa kayaknya kita perlu nambahin fitur ini gitu. Atau misalnya ada namanya product managernya yang sering kali mereka ngobrol ke tim bisnisnya, emang apa nih yang kita coba mau bikin, apa nih yang kita coba mau lakukan untuk bisa bikin produk kita ini lebih bagus daripada kompetitor gitu kan. Bisa dua arah gitu. Atau mungkin bisa aja dari si researchernya yang inisiatif untuk kemarin gue coba tanya ke temen gue, ternyata mereka kesusahan di poin nomor 3 dan 4 gitu. Bisa aja kayak gitu, macam-macam gitu kan. Nah, prosesnya seperti apa nih kalau misalnya ada salah satu fitur, entah itu dari mana dapatnya, atau misalnya dari siapa yang mengeluarkan ide itu. Jadi kalau misalnya adanya sebuah fitur tuh, mungkin si product manajernya akan ngedetailin nih, kayak produk, nama fiturnya misalnya adanya augmented reality gitu kan, kayak dia coba ngejelasin dulu gitu kan, kayak sebenarnya problems-nya itu apa, terus goals-nya itu yang ingin dicapai apa, problem statement-nya itu seperti apa, kemudian strategi untuk bikin project-nya seperti apa, kapan harus nge-research, kapan harus nge-design, kapan harus prototyping, kapan harus ngasih itu ke si engineer-nya. Jadi kalau misalnya dia udah dokumennya itu udah lengkap, biasanya kadang kayak kita perlu research nih, jangan sampai tadi kayak kita cuma sok ngide doang dan ternyata emang user kita nggak butuh gitu. Nah, si researcher ini coba ngegali lagi nih ke si usernya, kayak bisa aja kayak, mas, misalnya dia interview orang gitu kan, mas, gimana nih kalau misalnya mas pakai aplikasi ini, menurut mas udah ini nggak, udah sesuai sama kebutuhannya si mas nggak? Terus kalau misalnya dia bilang, mbak, ini kan aplikasi traveling misalnya gitu kan, nggak salah aja gitu, bisa nggak ya kayak sekarang kan pandemi gitu, bisa nggak ya kayak bikin augmented reality jadi kayak bukan augmented reality, virtual reality lah gitu, jadi kayak ada tour online gitu, mungkin gitu kan ya, kayak yang filter yang viral ya, yang lagi di mana gitu ya. Iya. Kan ternyata setelah banyak nih yang bilang, oh iya nih bagus nih gini gitu kan. Nah, ternyata ada kebutuhan nih dari sana gitu, dan kita coba gali lagi kebutuhannya seperti apa, bisa ngapain aja tuh di fitur itu. Habis itu si researcher ini bakal present nih hasil researchnya ke si desainer gitu kan. Mungkin desainnya jadi dapat gambaran, ternyata fitur ini tuh bisa dikemas seperti A, B, C, D, G gitu misalnya. Terus mungkin si desainernya lakukan competitive research juga, kayak aplikasi apa aja gitu yang udah menerapkan augmented reality tadi gitu kan, kayak dia pengen pelajarin mungkin common pattern-nya, atau misalnya kayak cara mereka ngemasnya itu kayak gimana gitu, dan itu bisa menjadi referensi pas si UI di product designer-nya ngedesain gitu kan.
pas udah dia dia mulai masuk ke tahap ngedesain nih. Pas dia udah masuk ke tahap ngedesain, biasanya kita dibantu juga nih sama writer gitu kan. Writer itu yang masukin wordingnya gitu, atau misalnya dia masukin kata-katanya gitu dia ya. kita ya writer gitu kan. Dia coba kerja sama desainernya, kayaknya cara komunikasinya seperti ini nih yang bagus. Minimal harus ada, misalnya augmented reality kan kayak agak jarang gitu kan di Indonesia sekarang. Mungkin kayak sebelum dia pakai aplikasi itu mungkin kayak muncul pop-up dulu gitu, kayak gimana cara pakai augmented reality-nya gitu, kayak ada penjelasannya gitu kan. Yang itu untuk nge-educate si usernya gitu, biar dia tahu cara berinteraksi dengan aplikasi kita gitu. Nah, habis itu mungkin kayak udah selesai nih ngedesain gitu ya, tadi kita coba present lagi nih ke si teman-teman tim yang lain, gimana coba brainstorming bareng feedbacknya kayak gimana. Kalau misalnya emang ada feedback kita iterate, kalau misalnya nggak ada coba kita validate gitu kan. Validate yang tadi yang di step terakhir, kita coba minta tolong sama researcher bikinin prototype-nya, minta tolong dong ini dites ke user yang kemarin kalian interview, emang bener nggak udah sesuai sama kebutuhan mereka gitu. Kurang lebih seperti itu gitu untuk pengerjaan atau pembagian tugas-tugasnya di masing-masing. Ada designer, ada researcher, ada writer, ada product manager tadi, seperti itu.